Kabupaten Klaten salah sawijining kabupaten ing Jawa Tengah kang duweni pirang-pirang papan wisata banyu. Salah sawijine yaiku Umbul Kemanten kang uga bisa diwastani Umbul Manten. Umbul Manten manggon ing Dalan Janti Bata, Dukuh Bata, Kelurahan Wunut, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Amung bayar tiket kontribusi 10.000, awak dhewe bisa slulup ana ing Umbul Manten. Wisata Umbul Manten wiwit buka saka jam 7 isuk nganti tekani jam 4 sore. Anane saung-saung gazebo kang disediani marang pengelola. Awak dhewe uga bisa manggoni gazebo kasebut. Sinambi pesen panganan saka warung kang ana ing sajroning lokasi wisata. Kawasan wisata Umbul Manten uga ora luput saka sejarah kang dumadi. Miturut salah sawijining pengelola, Umbul Manten duweni cerita wingit kang wis misuwur kondang kaloka ana ing tengah masyarakat. Yang pertama adanya legenda Umbul Manten ini dahulu kala ada seorang pengantin dua mas, langsung pernikahan niku dilarang mandi ten Umbul Manten. Pengantin niku nekat mandi ten Umbul Manten dan akhirnya dua pengantin niku hilang mas. Entah tak tahu di mana tapi nggak ada, hilang. Adanya tradisi di Umbul Kemanten ini adanya cuma padusan mas. Kalau tiap mau bulan Ramadan gitu ada padusan, mandi bersama, cuma kayak gitu mas adanya. Perkembangan di Umbul Kemanten ini saat belum dipegang BUMDes, Umbul Kemanten ini masih dipegang disewa per orang mas. Jadi per tahun disewa per orang, lama kelamaan umbulnya rame mas. Jadi langsung dikelola BUMDes dan dirawat sampai sebagus ini. Adanya potensi dari teknologi zaman modern ya mas. Kayak di Instagram itu udah bikin mas, dari BUMDes itu udah bikin, udah memfoto-foto dan merepost-repost adanya kegiatan kayak adanya tari di dalam air. Lari di dalam air? Tari menari di dalam air, adanya foto prewedding di dalam air gitu mas. Umbul Kemanten tansah dijogo kahanane. Amarga sejarah dumadine Umbul Manten kang isih rumaket marang masyarakat. Iya mas, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun tepangaken kula Madiono Saputro saking Klaten. Kula niki saking Universitas 11 Maret saking Klaten. Kalian saged nimbali kula Madi. Oh, siap. Jenengan namanya sinten mas? Kula Gandhi Prasetyo, saya di sini merupakan sebagai kepala unit atau pengelola. Mas Gandhi sebagai pengelola. Iki langsung kemawon ya mas, itu ada wawancara dengan pertanyaan yang pertama. Adakah cerita sejarah mengenai lokasi Umbul Manten ini mas? Itu bisa dijelaskan sejarahnya. Kalau sejarah sendiri kan ini kan dari nenek moyang yang ditanya kan dari nenek moyang, tapi kan ini benar apa enggak, mitos apa enggak, itu kan itu kita sendiri juga kurang tahu. Nah jadi kan itu dari omongan orang tua Turun temurun. Iya. Nah jadi kan dulu ditanya itu ada
sepasang pengantin. Nah itu mau bikin hajatan, mau nikah. Kalau ada Jawa sendiri kan, kalau mau nikah itu ada namanya apa? Kayak ini di nelo pinggit Rian, tidak boleh ketemu, tidak boleh keluar. Nah dari dulu kan kalau dari adat Jawa itu lebih benar-benar kental gitu loh. Nah jadi kan dia sebelum 40 hari itu udah mau mendekati, dia nekat keluar. Sepasang itu nekat keluar. Nah nekat keluar ternyata hilang mas gitu. Nah dari yang cowoknya itu hilangnya di Umbul Kemanten di sini, lokasinya di sini. Terus kalau yang cewek itu di Umbul Pelem, gitu. Jadi dia dah melanggar peraturan adat Jawa. Nah dulu kan kalau adat Jawa benar-benar kental, benar-benar ditakutin. Tapi kan kalau sekarang dah apa ya, kayak regenerasi kan dah agak luntur. Nah itu Semakin kan terkikis ya mas. gitu tuh. Jadi kan ceritanya kayak gitu mas, dari segi turun menurun dari orang tua ceritanya kayak gitu. Terus kan ada cerita banyak juga sih mas, ceritanya dari sejarah Umbul Manten sendiri gitu. Terus muncullah nama Umbul Kemanten. Iya, jadi nama Umbul Manten itu dari itu mas. Dua kisah dua pengantin yang hilang. Iya, sepasang pengantin gitu. Itu kan ya mas ya, karena melanggar Iya. adat setempat. Iya bener gitu. Oke mas, ngoten nuwun iki. Siap. Lanjut ke pertanyaan kedua. Nggih. Apakah ada tradisi yang tetap dijaga kelestariannya oleh warga setempat? Nah, jadi kalau tradisi sendiri ini kan pasti tradisi tahunan. Sebelum puasa padusan namanya mas. Iya. Nah, jadi kalau sebelum puasa 1 hari udah padusan udah ramai penuh banget. Ini kan kita juga bukan dari warga sendiri, semua. Nah, jadi masuk semua, penuh semua, gitu. Nah, tradisi padusan itu kan buat mensucikan diri. Iya, Ya, itu. Sucikan diri. Gitu mas. Jadi sampai sekarang ini masih berjalan dan terus terjaga ya? Masih, gitu. Ya oke mas, sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga. Iya. Ini adakah perkembangan mengenai lokasi Umbul Manten ini dari tahun ke tahun mas? Mungkin bisa dijelaskan dari awal berdirinya itu kayak gimana, terus sampai sekarang itu kayak gimana? Oh gitu. Jadi gini mas, dari segi Umbul Manten sendiri, dulu kan terbengkalai nggak ada yang ngelola. Nah, nggak ada yang ngelola berarti kan bebas pada pengunjung gitu. Terus punya inisiatif dari pemuda. Oh, dari pemuda. Nah, pemuda itu dia kesini bersin-bersin, ya dirapiin lah. Itu bikin tiket sendiri. Nah, bikin tiket sendiri, udah jalan. Nah, setelah itu diambil dari desa. Oh, iya. Nah, Padukulan desa itu malah kemarin itu dulu itu kita nopo kayak sewain apa nih mas? Kenapa, Pak? Kayak dilelang. Oh iya, dilelang. Nah, dilelang tapi khusus cuma warga Sidoarjo sendiri. Cuma disewakan untuk warga sendiri. Nah, dilelang kita lelangnya tiap tahun, setahun sekali kita lelang, setahun sekali lelang. Setelah itu, setelah muncul BUMDes, langsung diambil alih BUMDes. Nah, dari BUMDes sendiri, setelah itu yang ngelola dari pemuda semua, khususnya dari Karang Taruna, terus dari Pok Darwis. Nah, jadi kan BUMDes cuma di kantor, semua yang di sini yang di lapangan dari pemuda. Kita juga keduanya itu dari pemuda buat pemberdayaan juga. Nah gitu, jadi kan dari Umbul Manten, siapa yang belum kerja, tapi kita khususkan dari yang ikut dari Karang Taruna dulu. Kenapa kita dari Karang Taruna dulu? Kalau kita pemuda ikut organisasi, dia sudah punya loyalitas. Nah, Pengalaman. itu setelah itu kan baru berjalan, kita bikin yang lain, nggak di Umbul Manten aja kan gitu. Kita kan intinya buat pemberdayaan gitu. Terus berkembang sampai sekarang ini ya mas? Iya, sampai sekarang ini Dari kita yang dulunya sederhana sampai wah semegah ini. Nah, kita kan pengembangan nggak harus kita harus dikit-dikit. Iya, Kurangnya proses. apa? Yang penting pasti. Oh iya. Gitu.
Pokoknya di sini pemuda berperan penting pokoknya. Iya. Ujung tombak. Iya. Terus lanjut ya Mas ya. Iya. Pertanyaan keempat ini, adakah potensi lokasi Umbul Manten yang belum terekspos ke media? Maksudnya tempat-tempat yang mungkin belum terekspos ke Instagram atau ke internet lain sebagainya kayak gitu. Ya sebenarnya ada Mas, tapi dengan pengembangan ini malah kegusur gitu loh, kayak Umbul Belik. Umbul Belik. Ya di sini ada di timur Umbul Manten, Umbul Belik itu, terus Kali Tempur. Nah itu Umbul Belik itu kan kalau sakit mata kayak belek apa itu buat limbang, di limbang situ sembuh. Itu anu ya Mas, apa airnya masih murni ya? Ya itu tapi kan udah terlombakannya udah kita mau ekspos itu tuh nggak enak gitu, dalam arti nggak enak, udah nggak ketata gitu, udah hilang lah itu. Sebenarnya tempatnya ada tapi udah hilang gitu. Ya. Kan ya Mas, lanjut ke pertanyaan yang kelima yang Yeah. terakhir. Adakah pesan atau pesan Anda ini terhadap generasi muda seperti saya dan teman-teman ini kayak gimana? Kayak gitu Mas, mungkin Buat bisa dijelaskan. pesan dan kesan sendiri itu kalau dari segi Umbul Manten kan kita kan alami, kita harus menjaga, merawat sumber yang pernah kita ada, kayak alam kita harus jaga, jangan seenak-enaknya kita merusak. Kita benar-benar harus dirawat. Ini alam yang potensi, kalau seandainya di wilayah mana aja ada, di tempatnya ada, harus kita jaga. Mari kita kalau enggak dari pemuda, mau dari mana? Iya, kalau tidak pemuda dari mana lagi? Nah, Kalau gitu. tidak dari diri sendiri harus dari mana lagi? Nah, gitu Mas. Ya mungkin segitu Mas, terima kasih atas pesan dan pengarahannya. Siap. Pesan-pesan Oke, tentang sama-sama. kita, supaya kita ini generasi muda itu terus semangat buat Siap. mengembangkan potensi yang kita miliki. Siap Mas. Tentang mengelola alam yang bagaimana, tentang pengelolaan dan lain sebagainya. Nggih. Terima kasih Nggih, Mas. siap sama-sama Mas. Nggih, Terima matur kasih, suwun nggih. Mas Matur. Saya Madiono pamit undur diri. Lokasi KKL kang kapindo yaiku Museum Wayang Kekayon. Museum iki ana sajroning asuhan Yayasan Sosial Kekayon. Museum kang dibangun awit taun 1990 iki sengaja digawe marang Profesor Dr. Sujono Prawiro Hadi Kusumo. Museum Wayang Kekayon diresmekake marang Sri Paduka Pakualam 8 nalika Surya kaping 5 sasi Januari tahun 1991. Kalau karena ini bukan tempat tinggal ya istilahnya, jadi kita mesti kurang tahu ya tradisi apa yang dimaksud. Kalau gendurenan gitu mungkin masih tradisi, tapi kalau yang dimaksud tradisi kayak wayangan atau tari kayak gitu khas dari museum untuk warga sekitar belum ada sih. Dulu memang di sini dijadikan tempat untuk latihan tari, untuk tarian mungkin ada gamelan bisa kayak gitu kan, dulu dijadikan tempat pentas wayang gitu ya, wayang jadilan. Tapi sudah beberapa tahun ini apalagi sejak pandemi ini ya off gitu ya, off ya. Tapi beberapa kali masih dipakai sih gitu. Masih Terlestarikan iya. Dan karena cucunya Pak Suyono itu sendiri juga sekarang sudah sebagai penari ya, penari Jawa sudah, memang diaku penari Jawa. Jadi kadang dia sama teman-teman sanggarnya di sini, ada acara juga di sini gitu, terlestarikan. Kalau lokasinya sih tidak ada yang berubah. Lokasinya tetap di Jalan Wonosari KM 7 nomor 277 tetap di sini. Kalau perubahan bangunan pun tidak. Kalau memugar ganti gitu tidak, cuman renovasi aja gitu sih. Renovasinya juga bertahap ya? Renovasinya iya bertahap, nggak langsung. Dan ini kan harusnya kemarin saya dengar sudah harus dicat ulang, tapi belum gitu istilahnya.
sebenarnya kalau di sini potensinya tinggi ya, apalagi untuk peningkatan ekonomi istilahnya. Kan di dekat sangat bersebelahan dengan jalan besar gitu. Kalau lokasi-lokasinya di sini sebenarnya insya Allah sebenarnya sudah mengetahui sih, tapi menggali potensi itu menjadi lebih nilai lebihnya itu memang belum ya, karena saya dengar sendiri dari kepala museumnya itu belum diizinkan untuk mengolahnya lebih jauh, jadi mengekspos itu. Jadi untuk kegiatan ekonomi makanya ada kafe atau ada apa untuk pembuatan lokasi, karena di sini untuk lebih ya itu belum kayak gitu belum. Museum Wayang Kekayon duweni 7 unit auditorium pameran. Ana ing antarane ing unit 1 nganti 3 anane saperangkat sasana ringgit purwa kanthi piranti kang uga cemepak kaya dene pagelaran ringgitan. Ana uga wayang kang meragakake crita Ramayana, Mahabharata, Kraton Hastinapura, Perang Baratayuda, lan pasetran Ganda Mayit. Ana ing unit 4 nganti tumekane 7 bisa kasawang anane pirang-pirang jinis wayang kang ana ing Nuswantara. Awit saka wayang klithik saka Tulungagung lan Kartosura, wayang Purwa Gagrag Surakarta, Ngayogyakarta, Bali, Demak, Lombok, lan Madura. Ing unit iki uga ana wayang golek menak kanggo sarana dakwah agama Islam, wayang golek wahyu kanggo sarana dakwah agama Nasrani, wayang golek cepak, lan wayang golek tegul. Wayang Purwa kreasi uga ana ing unit iki, kayata wayang Purwa pusaka aji-ajian, wayang kancil kang lakone sato kewan, wayang suluh kang ceritane babagan kamardikan bangsa Indonesia, lan wayang geculan kanggo dagelan. Museum iki uga nduweni replika wayang wong kanthi rasukan wusanane dhewe-dhewe kayata dene Raden Gatotkaca, Prabu Rama Wijaya, Dewi Sinta, Bambang Irawan, lan ingkang pungkasan Anoman. Pengarep-arep saka museum iki muga bisa misuwur kanggo sarana pasinaon nganti tekani akhir jaman.